Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Nah, baiklah langsung saja sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Anak-anak, kali ini materinya adalah materi kelas 4, tema 7, subtema 3, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 3, kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi. Mari kita lanjutkan. Bidang ekonomi yang akan kita bahas hari ini adalah 1. Bidang pertambangan, 2. Bidang industri, 3. Bidang perdagangan, 4. Dan bidang jasa. Yang pertama adalah aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbarui sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan, ikan, minuman, dan makanan, serta pupuk. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghabiskan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Produsen bisa secara langsung menjual hasil produksinya kepada konsumen atau bisa juga melalui perantara seperti pedagang besar, grosir, agen, maupun pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah dikenal dengan sebutan ekspor dan impor. Ekspor yaitu kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor yaitu kegiatan mendatangkan atau membeli barang dari negara lain atau dari luar negeri. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas ekonomi di bidang jasa antara lain adalah transportasi, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Tidak bisa dipungkiri kalau kita sangat memerlukan bantuan orang lain untuk memperlancar perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Setiap daerah dan wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat, termasuk kita, hendaknya bisa menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat.
Sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Bagaimanakah bentuk tindakan toleransi terhadap keragaman? Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Toleransi dalam keragaman agama. Yang pertama, kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 24 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama yang dan kepercayaannya itu. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut. 1. Tidak menghina agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati agama yang diyakini orang lain. 4. Beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Hormat, menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. 6. Memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. 7. Menjaga kerukunan antar umat beragama, intaran umat beragama. Dan toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Selanjutnya, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Contoh tindakan yang mencerminkan toleransi dalam keragaman sosial dan budaya antara lain. 1. Bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. 2. Menyaring budaya asing dan masuk Indonesia. 3. Mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. 4. Menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. 5. Menghargai hasil budaya suku bangsa lain. 6. Mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. 7. Melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional yang menciptakan harmoni sosial, tanpa memandang siapa yang lebih tinggi kedudukannya, karena antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah sebagai berikut. Tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman, memberikan hak yang sama antara lain dan perempuan, tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin, dan
itulah materi pada kali ini. Demikian materi kita kali ini. Bertemanlah dengan siapa saja tanpa memandang ras, suku, agama, dan adat istiadat. Namun ingat, memiliki dan terapkanlah sikap toleransi antara teman agar kita hidup rukun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.